Jadilah perempuan yang dicintai, bukan perempuan yang dibutuhkan. Sahabat Tapakur, pada satu kesempatan saya bertemu dengan beberapa anak perempuan. Iseng bertanya kepada mereka, apakah mereka ingin menjadi perempuan yang harganya jelas atau mau jadi perempuan yang harganya tidak jelas? Spontan mereka menjawab, mereka ingin menjadi perempuan yang harganya jelas. Jawaban perempuan-perempuan tadi terus terngiang, hingga pikiran pun teringat pada pepatah orang tua dulu. Mereka menyatakan, jadilah perempuan yang harganya tidak jelas. Dua fakta ini menuntut nalar untuk terus menemukan jawaban. Sahabat Tapakur, mungkin jawaban antara anak-anak perempuan dengan pandangan orang tua dulu itu memiliki persepsi yang berbeda. Dalam pandangan anak-anak perempuan, perempuan yang harganya jelas mungkin dianggap sebagai perempuan yang mulia. Namun, dalam pepatah orang tua dulu, justru yang mulia itu adalah perempuan yang harganya tidak jelas. Nah, sahabat Tapakur, agar antara dua pandangan ini tidak kontradiktoris, layak dan pantas kita merenungkan kembali apa maksud dari pernyataan orang tua dulu. Kemungkinan besar pepatah itu mengingatkan kepada kita semua bahwa sesuatu akan memiliki harga jelas ketika dasar untuk memperoleh sesuatu itu butuh. Sebagai ilustrasi, bahan pokok itu butuh atau dibutuhkan. Karenanya, harga bahan pokok dari satu tempat ke tempat lain harganya jelas. Dari tingkat distributor sampai ke tingkat pengecer, harganya tidak jauh berbeda. Demikian halnya ketika engkol, kentang, dari tempat asalnya sampai ke perkotaan, harganya jelas. Mengapa harganya jelas? Karena ketika seseorang membeli engkol, ketika seseorang membeli kentang, ketika seseorang membeli beras, dasarnya karena butuh. Lain cerita, ketika seseorang membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena cinta, kemungkinan harganya menjadi tidak jelas. Sebagai contoh, saat musim batu akik melanda Indonesia, seseorang membeli batu akik dari seorang pengrajin dengan harga Rp10.000. Kemudian batu akik itu ia pakai dan dibawa ke tempat kerjanya. Saat temannya melihat batu akik itu, muncul rasa cinta pada batu tersebut. Kemudian temannya menawar batu tersebut. Nah, karena dasar membeli batu akik itu cinta,
harga yang asalnya 10.000 bisa jadi si orang tadi menjual kepada temannya menjadi 300.000, 500.000, bahkan bisa jadi jutaan rupiah. Dari tingkat awal sampai ke tingkat selanjutnya, dari distributor sampai ke pengecer, itu tidak ada harga yang jelas. Harga itu muncul akibat dari rasa cinta. Nah, jika ilustrasi tadi ditarik pada perempuan, kelihatannya yang dimaksud orang tua dulu, perempuan ketika dibutuhkan, kemudian atas dasar butuh itu seseorang ingin memiliki perempuan tadi, harganya akan jelas. Sebagai contoh, perempuan yang harganya jelas menawarkan dirinya dengan harga misalnya 500.000 rupiah per net. Lalu laki-laki yang membutuhkan perempuan itu, ia menawarnya dengan 50.000, saya yakin perempuan itu tidak akan menurunkan harganya. Harganya sudah jelas. Demikian halnya perempuan-perempuan yang kemarin-kemarin cukup santer dalam berita, yang 80 juta per malam. Karena ia butuh, dan laki-laki yang menggunakannya pun atas dasar butuh, tidak mungkin harga yang telah ditetapkan 80 juta itu turun menjadi 1 juta rupiah. Sementara perempuan yang harganya tidak jelas, ia menerima laki-laki bukan atas dasar butuh, tapi atas dasar cinta. Ketika atas dasar cinta, maka harganya menjadi tidak jelas. Sebagai contoh, ketika seorang perempuan meminta kepada calon suaminya agar mas kawinnya itu berupa emas 100 gram. Kemudian calon suaminya memohon dengan berbagai macam kondisi yang dihadapinya. Ia memohon, bagaimana kalau 10 gram? Karena cinta, bisa jadi perempuan itu menurunkan mahar dari 100 gram menjadi 10 gram. Sebaliknya, saat ada seorang perempuan meminta kepada calon suaminya mahar 5 gram, namun bisa jadi si laki-laki yang akan menjadi calon suaminya itu karena cinta ia memberikan mahar 50 gram. Jadi harga di sini tidak jelas. Dalam arti menawarkan 100 gram bisa turun menjadi 10 gram. Menawarkan 5 gram bisa jadi naik menjadi 50 gram. Kenapa itu semua terjadi? Karena dasarnya bukan butuh, tetapi sudah naik levelnya menjadi cinta. Oleh sebab itu, dalam sebuah riwayat disebutkan, sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang tidak meminta mahar besar kepada calon suaminya. Tetapi sebaik-baiknya laki-laki adalah yang memberikan mahar besar kepada calon istrinya. Riwayat ini mengisyaratkan kepada kita, ketika pernikahan itu diniatkan atas dasar cinta, terlebih atas dasar cinta karena agama, maka apapun bisa tidak jelas harganya. Bisa naik, bisa turun, tergantung kesepakatan. Dari pernyataan tadi dapat kita simpulkan bahwa harga itu bermuara pada butuh dan cinta. Ketika muaranya butuh, biasanya harga stabil.
Tapi kalau muaranya cinta, harga itu bisa jadi fluktuatif. Namun yang perlu kita catat bukan masalah harga, bukan masalah nominal, tapi asalnya atau yang mendasarinya. Karenanya jadilah perempuan yang dicintai, bukan perempuan yang dibutuhkan.